Nah, siapa yang mau bertanya dulu? Saya buka dulu ya Pak. Banyak ya pertanyaannya. Bisa dimulai Pak? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini kami mahasiswa dari Universitas Internasional Batam mengunjungi salah satu advokat ternama dan juga selaku ketua PRRI Kota Batam, yaitu Bapak Mustari SH. Izin Pak, apa kabarnya Pak? Kabarnya Pak sehat? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Semangat ya. Perkenalkan Pak, nama saya Tasya Nabila Putri. Kami dari mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam ingin melakukan wawancara terkait etika dan etika profesi hukum. Begitu Pak. Izin Pak, tanpa perpanjang waktu, boleh langsung aja Pak? Boleh, silakan. Oke Pak. Sebelum kita mulai lebih dalam, boleh izin Bapak dapat memperkenalkan riwayat hidup secara singkat dan apa yang dapat menjadi latar belakang sehingga Bapak tertarik nih menjadi seorang advokat di Kota Batam. Makasih ya adik-adik, anak-anakku yang cantik-cantik semua dari mahasiswa UIB. Terima kasih udah mengunjungi Sekretariat DPC PRRI Batam. Dan ini tempatnya Mungil ya. Dan tentunya ini adalah sebagai salah satu syarat mata kuliah ya. Jadi saya akan menjawab segala pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik, anak-anak semua. Yang pertama, kenapa mengenai riwayat hidup saya, kenapa ingin menjadi lawyer dulu. Sebenarnya ini unik sekali. Jadi awalnya zaman saya kuliah itu, ya, zaman kuliah, terus ada salah satu angkatan kakak tingkat itu dia ikut tes pengacara. Kemudian setelah itu saya melihat dia main ke kampus, kok orangnya rapi, pakai dasi, pakai mobil. Wah, parete kali. Oh begini rupanya seorang pengacara, pengacara sukses, pakai dasi, pakai mobil, rapi, ya kan, pakai jas. Jadi berawal dari situ, saya tertarik. Wah mungkin suatu saat saya akan seperti itu. Terus berjalannya waktu, setelah selesai kuliah, saya ikut tes. Sebelumnya belum ikut tes. Saya masih berpikir ke yang lain-lain dulu lah. Saya mau jadi seorang pegawai negeri sipil. Awalnya PNS. Yang namanya saya ini kan saking pintarnya, 3 kali tes nggak lulus. PNS. Pintar ya. Jadi nggak lulus. Jadi saya berpikir hidup saya mungkin bukan di sebagai seorang PNS. Dan saya terpikir lagi ke kakak tingkat saya itu, saya mencoba untuk jadi pengacara. Itulah pada saat itu ada buka tes pengacara di Pekanbaru. Itu di Pengadilan Tinggi Riau. Jadi bersama teman-teman kami ikut tes. Jadi tes, ya alhamdulillah saat itu lulus, ya kan? Lulus menjadi pengacara itu tahun 1996. Udah lahir? Belum Pak. Belum. Belum kebetulan. Jadi lahir tahun berapa? 2000. Iya ya. 2006, 10 tahun ya. Jadi setelah itu saya ikut tes dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Toh di tes juga, tes interview dan sebagainya kan, bukan gampang juga mau jadi lawyer. Nah, jadi berawal di situlah. Jadi saya ada ketertarikan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat pada saat itu banyak masyarakat yang awam, masyarakat yang kecil itu kan
selalu mencari keadilan itu agak sulit. Sulitnya mereka kan harus bayar. Pengacara itu kan setiap apa-apa kan harus bayar. Jadi bagaimana saya berpikir saya ini bukan orang awalnya bukan orang hebat, bukan orang senang. Itu saya tertariknya gitu. Bagaimana saya ingin mengalurkan pembelaan dengan orang-orang kecil tersebut. Itu awalnya. Jadi saya ada punya misi di hidup saya juga awalnya untuk membantu orang-orang yang susah. Terus berjalan waktu sampai sekarang ya kan. Memang ya kita Pradi ada PBH-nya, yaitu salah satu cara kita ya di situ bagaimana menyalurkan apa yang kita inginkan dari dulu ya melalui PBH seperti itu. Apalagi nih? Baik Pak, lanjut. Kalau kami boleh tahu, apa nih yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta wewenang seorang advokat setelah tamat kuliah S1? Ya, yang setelah tamat. Iya, Pak. Setelah tamat sejarah. Ya sama dengan ini kan, artinya ya jujur ya pasti mencari kerja, iya kan? Kecuali sudah jadi lawyer. Ya kalau sudah jadi sarjana S1 atau toh kita akan berpikir ke depan itu mencari jati diri. Jati diri kita nih mau jadi apa nanti? Kayak ini adik-adik anak-anak ini setelah lulus kuliah kan sebelumnya punya cita-cita. Saya mau jadi apa sih? Mau mungkin jadi ketua Mahkamah Konstitusi misalnya nanti, Mahkamah Agung dan jaksa misalnya, kan kita punya cita-cita setelah S1. Jadi itu semua coba terpatri di dalam diri kita. Jadi kita tuh harus semangat dan kita tuh harus punya cita-cita ataupun angan-angan. Ya. Motivasi ya Pak? Hah? Punya motivasi. Iya, salah satu motivasi, dorongan kuat dari dalam kita ini mau jadi apa. Nah, kalau memang kita mau jadi pengusaha, ya silakan jadi pengusaha. Karena kalau untuk anak-anak sekarang ini kan backgroundnya sudah ada. Salah satunya mungkin orang tuanya, ya kan. Mungkin nanti misalnya orang tuanya hukum, biasanya dia akan mengikut itu. Backgroundnya saya terpikir akan menjadi seperti ayah saya, seperti ibu saya, kayak siapa namanya? Silvi. Dia bapaknya pengusaha, dia pasti berpikir suatu saat dia akan seperti ayahnya, karena orang tua itu jadi panutan, biasanya seperti itu, anak-anak akan mengikut. Jadi salah satu alasan nanti setelah selesai kita mencari jati diri, kemudian kita harus kemana, ya kan, nanti pekerjaan kita seperti apa, dan ya motivasi diri. Itu aja. Jadi harus inilah, jangan berkeluh kesah, jangan artinya apa ya, kalau bahasa kami lemah semangat, apa tuh namanya tuh, punya ambisi. Kita harus punya ambisi. Iya, harus pesimistis, harus punya ambisi. Kalau nggak punya ambisi, nggak punya angan, akhirnya ya begitu-begitu jalan di tempat. Seperti itu. Ya, ini kan masih muda. Silakan mencari jati diri kalian semua. Mau jadi apa nanti? Itu mau jadi jaksa, betul-betul ya, karena jaksa itu harus punya nilai apa namanya ya, nilai indeks ya, apa nih, nilai kuliah itu apa namanya sekarang? IPK itu kalau zaman saya dulu 3 loh. 3,0, tapi nggak tahu sekarang. Bisa saja 3,0 ditambah tinggi, ya kan? Ya, saya dulu cita-cita mau jadi jaksa juga, cuma saking pintarnya lagi, di bawah 3, ya nggak bisa kan? Gitu. Kalau lawyer, ya pastinya ada persyaratan yang harus dipenuhi nanti, ya kan? Di samping memang sarjana hukum dan lain-lain. Sama juga anak Silvi ya, gitu juga, seperti itu. Lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan syarat-syarat seorang untuk diangkat dan disumpah sebagai advokat setelah tamat? Syarat menjadi advokat itu
Yang pasti dia harus sarjana hukum, ya S1. Jadi minimal S1. Kemudian ada macam-macam itu. Ya pasti ada KTP ya, pasti ada KTP. Kemudian ada apa saya lupa nih, banyak syaratnya. Salah satunya memang dia harus sarjana hukum, dia harus ikut PKPA, pendidikan advokat, dia harus ikut pendidikan advokat. Itu selama maksimal itu 3 bulan maksimal. Itu yang kemarin kita ngadakan di UIB. Itu kan udah berkali-kali kita kerjasama dengan UIB. Ini kan udah angkatan ke-17. Jadi setelah lulus pendidikan itu, baru jenjangnya kita harus ujian profesi. Itu ya belum tentu lulus. Kalau sudah nanti ya lulus, baru jenjangnya pelantikan dan pengangkatan penyumpahannya. Itu di pengadilan tinggi. Dan kemungkinan nanti mungkin anak-anak tahu tanggal 29 Juni ini kita akan mengadakan ujian advokat di UIB juga. Karena memang kita dengan UIB itu ada kerjasama. Jadi kalau mana yang punya cita-cita jadi advokat, silakan nanti ada di UIB. Boleh daftar gitu ya? Boleh. Iya pasti ya daftar semua kan. Tapi salah syarat yang utama itu adalah dia harus sarjana hukum. Ya. Pertanyaan selanjutnya,